Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Nasir Asad. Nah, kali ini kita sharing berbagai hal berkaitan dengan bagaimana proses produksi media penyiaran di Indonesia. Dilihat dari orientasi media massa, di mana teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi praktik media massa dari sudut pandang institusi atau ideologi dan visi misinya. Terlebih dahulu, penting untuk teman-teman sekalian pahami pengaruh media massa dalam beberapa aspek, beberapa diantaranya yang amat sangat signifikan, yakni terhadap perubahan sosial dan budaya. Nah, berbicara mengenai materi kita tentang komunikasi massa, jadi komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan atau information atau gagasan ditunjukkan kepada orang atau publik. Jadi, media massa meliputi media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online atau internet. Contoh komunikasi massa adalah berita di media, siaran di radio dan televisi, dan posting di media online. Sedangkan untuk media massa, jadi media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Well, teman-teman sekalian, melalui komunikasi massa maupun media massa, berbagai macam informasi dengan mudah didapatkan dan juga disebarkan. Oleh sebab itulah, media massa memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap perubahan yang terjadi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lantas, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu proses yang dialami masyarakat di mana segala unsur maupun sistem yang berlaku di dalamnya berubah menyesuaikan dengan pola kehidupan, kebudayaan, dan juga fungsi komunikasi dalam sistem sosial yang baru. Terjadinya perubahan sosial sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor di mana salah satunya juga dipengaruhi oleh media massa. Berikut penjelasan mengenai beberapa pengaruh yang ditimbulkan tersebut. 1. Merubah standar hidup layak. Pengaruh yang pertama adalah bahwa media massa juga ikut merubah standar hidup layak masyarakat. Hal tersebut dikarenakan media berperan dalam memperlihatkan pada masyarakat bagaimana suatu standar hidup yang layak bagi manusia melalui informasi maupun pesan-pesan di dalamnya. Kondisi tersebut tentunya secara tidak langsung menyebabkan masyarakat mulai menilai apakah lingkungan mereka layak dan memenuhi standar atau tidak. 2. Mempengaruhi kepuasan masyarakat. Masih berhubungan dengan perubahan standar hidup layak masyarakat, media massa juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat didasarkan pada pesan atau informasi dari media, baik perubahan positif maupun negatif. Kondisi tersebut berkaitan pula dengan perasaan senang masyarakat akan diri mereka sendiri karena merasa cukup maupun mengecilkan kepercayaan diri karena merasa lebih rendah dari yang lainnya. 3. Pergeseran tingkah laku. Pengaruh media massa yang paling dapat dilihat dalam perubahan sosial adalah adanya pergeseran tingkah laku yang disebabkan karena pesan dan informasi yang sangat mudah diterima. 4. Perubahan pola pikir. Tidak hanya tingkah laku saja, namun terdapat juga pengaruh terhadap perubahan pola pikir. Semakin mudahnya informasi dan komunikasi menjadi pola pikir setiap masyarakat.
menjadi lebih terbuka. Selain menjadi lebih terbuka, pola pikir masyarakat juga dapat menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. 5. Meningkatkan pola hidup konsumerisme. Munculnya media massa elektronik merupakan salah satu mengarahkan pada adanya peningkatan pola hidup konsumerisme, di mana berpengaruh terhadap munculnya gaya hidup yang serba instan dan juga pola masyarakat konsumtif. Penurunan minat belajar. Pengaruh yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu adanya penurunan minat belajar. Semakin mudahnya setiap individu mendapatkan informasi yang dicari menyebabkan pelajar menjadi semakin malas untuk belajar dan lebih bergantung pada media massa yang ada. 7. Memudarnya sosial dan budaya asli. Pengaruh yang terakhir adanya semakin memudarnya sosial dan budaya asli masyarakat yang bersangkutan dan digantikan dengan budaya-budaya baru yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial budaya sehari-hari yang lebih mengarah pada kehidupan modern dan meninggalkan kehidupan tradisional. Itulah beberapa penjelasan dan contoh pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Media massa berada di tengah realitas sosial atau masyarakat yang syarat dengan berbagai kepentingan konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang dapat diperhitungkan dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media massa sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Nah, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa, atau dengan perkataan lain, ada ideologi yang saling bertarung di media massa. Berdasarkan pemikiran tersebut, para pemikir dan ahli media massa mencoba menganalisis adanya relasi antara ideologi dengan media massa. Dalam tulisan ini akan diuraikan 3 kelompok yang berbeda dalam memandang relasi ideologi dengan media massa. Kelompok pertama adalah kelompok Marxis yang memandang media massa sebagai bagian dari arena pertarungan ideologi dari berbagai kelas, dan kelas yang dominanlah yang melakukan kontrol terhadap media. Kelompok kedua adalah kelompok liberal atau liberal pluralis yang memandang media massa sebagai sistem organisasi yang independen dan bebas dari negara, partai politik, dan institusi penekan. Dan yang terakhir, kelompok ketiga adalah kelompok kritis yang memandang media massa bukan hanya pada teks yang dihasilkan, melainkan juga perlu dilihat bagaimana konteks media massa tersebut diproduksi. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai media massa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.